Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Lurah LPDP UNY 12.0 Kak Timotius Mau SPD. Yang kami hormati Wakil Lurah LPDP UNY 12.0 Kanabia Zakiah. Yang kami hormati Sekretaris 1 dan Sekretaris 2 LPDP UNY 12.0. Yang kami hormati pula Ketua Divisi dan jajaran Divisi LPDP UND 12.0 yang ingin bergabung di pertemuan ini. Dan yang kami banggakan seluruh awardee LPDP UND yang sudah bergabung dalam Zoom kita malam ini. Baik teman-teman semua, mengawali sosialisasi yang menarik pada hari ini. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul dalam Zoom kali ini dalam keadaan sehat, baik, dan insya Allah bahagia. Amin. Perkenalkan, saya Dian Syafira, jurusan Magister Pendidikan Bahasa Inggris dari Divisi Humas. Bakal nemenin teman-teman semua selama beberapa jam ke depan. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman, baik mahasiswa baru atau mahasiswa aktif yang sudah hadir dengan antusias pada hari ini. Baik, materi yang akan dibahas, mungkin teman-teman sudah lihat di pamflet yang disebarkan beberapa hari yang lalu. Ya, oke. Dan materi tersebut juga sangat relevan dengan keperluan kita ya teman-teman sebagai awardee, yang mana terkait administrasi seperti pengajuan berkas atau laporan perkembangan studi yang kita upload setiap semester, apa saja yang dibutuhkan, dan terkait registrasi mahasiswa baru. Dan tentu saja materi ini juga akan disampaikan oleh teman-teman kelurahan yang memang sudah kompeten di bidangnya, yang sudah hadir pada malam hari ini juga. eh, Mungkin teman-teman sudah kenal, tapi kita sapa dulu ya. Ada Pak Lurah dan Kak Beril sebagai sekretaris 1 dan Kak Oda selaku sekretaris 2 yang jadi pemateri kita malam ini. Oke, baik teman-teman, agar dapat manfaatkan waktu yang tersedia seoptimal mungkin, mari kita langsung saja masuk ke sesi pemaparan materi yang sudah kita nantikan. Kepada pembicara pertama, Kak Timotius Mau SPD, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak Lurah. Baik, terima kasih banyak, Dian, Ibu Moderator pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat bagi kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman pada malam hari ini, walaupun via Zoom. Pasti nanti ke depannya kita akan berjumpa terus di offline-nya. Di sini izin saya menyapa telah hadir bersama kita Ibu Wakil Lurah Miss B yang sudah berkesempatan hadir di ruang Zoom ini. Selamat bergabung dengan kami, Bang Beril, Sekretaris 1, dan Kakak Oda, Sekretaris 2 yang akan bersama kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kami menyambut dengan hangat pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu mengikuti sosialisasi pada malam hari ini. Semoga kegiatan ini bisa membawa uh, pandangan baru untuk kita semua. Sehingga untuk pengurusan berproses pemberkasan dan lain-lain tidak kebingungan lagi. Nah, mungkin sebelum masuk materi, uh, Bapak Ibu, teman-teman semua, mungkin saat ini yang belum mempunyai LOG atau masih dalam proses seleksi, boleh kasih reaksi supaya kita boleh bisa tahu nih siapa-siapa yang belum. Kemungkinan besar sudah 80% sudah berhasil sampai tahap KRS. Apakah Bapak Ibu di sini yang sudah uh, sampai tahap KRS, boleh juga kasih reaksi biar kami bisa tahu sama-sama. Semoga Bapak Ibu yang belum bisa menyimak dengan baik
sosialisasi kita pada malam hari ini. Nah, mungkin saya pertama di sini saya Timotius Mau sebagai lurah yang akan menyampaikan materi terkait dengan sosialisasi pengajuan berkas, di mana ada uh, pengajuan PK, SE, SP, LOG, dan SA, LA, BA, dan FA. Mungkin kita boleh simak selanjutnya. Boleh, next. Oh, udah boleh next slide. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ketika kita sudah mempunyai LOA, langkah selanjutnya yang perlu dipersiapkan itu apa saja? Nah, ini yang perlu kita simak baik-baik. Boleh next? Nah, ketika kita sudah mempunyai LOA, Bapak Ibu sekalian itu wajib mendaftar PK, persiapan keberangkatan. Nah, persiapan keberangkatan ini cara mendaftarnya bagaimana? Kita masuk di akun, lalu login akses e-beasiswa pada halaman yang tertera, Bapak Ibu sekalian. Misalnya yang belum ya, kalau yang sudah puji Tuhan, kalau yang belum bisa menyimak dengan baik. Lalu memilih persiapan keberangkatan. Apa saja sih berkas-berkasnya yang dibutuhkan untuk PK, mendaftar PK? Di sini ada dua, yakni melampirkan LOA unkondisional dan kalender akademik itu sendiri. Jadi, Bapak Ibu sudah mempunyai LOA, langsung saja komunikasi untuk meminta kalender akademik di admin prodi masing-masing atau di kakak-kakak yang punya kenalan admin prodi. Sehingga sudah punya LOA, eh, tidak terhalang oleh kalender akademik biar langsung mendaftar PK gitu. Boleh next? Next, Oda. Nah, setelah pengajuan PK, Bapak Ibu diharapkan untuk pengajuan SP, penerima beasiswa. Nah, pengajuan SP ini pada menu administrasi beasiswa, yakni ada surat pernyataan penerima beasiswa. Nah, permintaan yang kedua itu permintaan dokumen akan diproses dalam 14 hari kerja sejak mengajukan penerbitan EP. Nah, selama ini Bapak Ibu sudah komunikasi dengan kita di grup, di nomor kelurahan maupun di saya pribadi, itu biasanya Bapak Ibu ingin cepat-cepat untuk mengurus berkas, namun ada batasan harinya. Nah, di sini kita disarankan untuk bersabar karena proses untuk pengajuan berkas itu ada tenggang waktunya dan kita yang berproses ini pasti mengurusnya banyak orang. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar untuk pengurusan berkas apapun itu. Nah, setelah mendapatkan surat pernyataan penerima beasiswa, Bapak Ibu silakan upload hasil scan dokumen dan kirimkan hard copy-nya ke kantor LPDP. Tapi untuk sampai saat ini, untuk sekarang ini, hard copy-nya itu tidak perlu dikirimkan ke kantor LPDP lagi. Misalnya Bapak Ibu sudah upload hasil dokumen itu sudah sah. Nanti akan diverifikasi oleh pihak LPDP itu sendiri. Nah, setelah semua dokumen terverifikasi, lalu menu pencarian beasiswa dan laporan pada akun beasiswa dapat diakses. Semoga Bapak Ibu yang sudah melewati ini sudah memahami alur ini. Lalu yang berikutnya, apabila surat keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan tentang penerima beasiswa pendidikan Indonesia sudah dapat diunduh pada menu dokumen beasiswa. Nah, biasanya kalau semuanya sudah apa namanya sudah prosesnya sudah selesai, kita sudah bisa download dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu. Nah, pastikan nama dokumen yang diunggah tidak memuat karakter simbol, misalnya tanda strap, tanda garis miring, dan lain-lain. Itu perlu diperhatikan, Bapak Ibu. Boleh next, Oda? Iya. Oda, halo? Nah, Bapak Ibu, berikutnya itu terkait dengan berkas pengajuan SP penerima beasiswa. Di sini ada LOA itu sendiri, yang kedua ada KALDI, kalender akademik, lalu ada silabus pembelajaran.
Nah, untuk ketiga ini nanti kita dapatnya dari bidang akademik di kampus, di universitas. LOA itunya jelas. Kalau kita selesai tes, kita dapat LOA. Lalu kalender akademik yang tadi saya bilang, kita bisa minta di admin prodi. Lalu silabus pembelajaran juga seperti itu. Kita boleh minta di admin prodi. Nanti Bapak Ibu kesulitan, boleh chat di grup biar kita saling membantu. Karena yang lain mungkin 80% ini sudah berhasil melewati tahap ini. Jadi Bapak Ibu yang belum, nanti misalnya kesulitan mendapatkan kalender akademik maupun silabus, boleh komunikasi lewat grup. Lalu yang berikut itu, eh, berkas yang berikut itu surat tugas belajar atau surat keterangan bahwa surat tugas belajar sedang dalam proses dan setiap direkomendasikan untuk melanjutkan studi dengan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yakni LPDP, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menangani pengelolaan sumber daya manusia SDM. Nah, ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang tugas belajar. Jadi mohon diperhatikan juga misalnya Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman yang bekerja eh, yang mengajukan tugas belajar itu tolong diperhatikan surat tugas belajar ini. Lalu yang berikut itu surat bersedia mengikuti persiapan keberangkatan yakni PK yang telah ditandatangani dengan meterai khusus penerima beasiswa yang telah masuk ke dalam daftar tunggu PK dan sedang mengikuti PK. Di sini juga saya melihat di grup ada yang sudah berhasil mengikuti PK dan ada yang sementara menunggu dan ada yang baru mau mendaftar. Jadi Bapak Ibu yang menunggu nanti menunggu saja di sistem, pasti jadwalnya akan keluar dan yang mau mendaftar silakan mendaftar PK dengan persyaratan wajibnya. Oke, boleh lanjut. Boleh lanjut, Oda. Nah, ini untuk pengajuan SP Bapak Ibu. Persetujuan perpindahan universitas. Mungkin di sini apakah ada yang di sistem itu pindah universitas, mungkin yang awalnya pilih UGM lalu ke UNY atau mungkin pindah prodi, boleh diberi reaksi ya, biar kita sama-sama melihat dokumennya. Kalau pengajuan SP itu, misalnya ada persetujuan perpindahan universitas, prodi, penundaan atau defer masa studi khusus penerima beasiswa yang mengajukan perpindahan KPIC, perpindahan. Khusus untuk calon penerima beasiswa yang di dalam LOA unkondisional atau silabus terdapat terminologi matrikulasi wajib melampirkan surat keterangan dari universitas dan atau prodi yang menerangkan yang pertama matrikulasi tidak menggagalkan status mahasiswa dan yang kedua calon penerima beasiswa telah lulus matrikulasi dan bisa melanjutkan studi ke jenjang magister. Nah, ini ada satu, kalau tidak salah ada satu CPB yang kemarin komunikasi dia salah klik untuk matrikulasi ini. Nah, itu semoga sudah ada solusinya. Bahwa untuk pengajuan SP ini kemarin dia salah memilih mata matrikulasi itu wajib dia ikuti. Tapi saya lupa namanya siapa, tapi sudah ada solusinya itu karena kita saling komunikasi dengan baik. Nah, di sini perlu diingat bahwa SP tidak dapat diterbitkan sebelum memperoleh LOA unkondisional dan belum masuk ke dalam daftar tunggu peserta persiapan keberangkatan PK. Jadi Bapak Ibu yang belum sampai tahap ini, mohon mengikuti prosedurnya secara baik dan beruntun gitu. Boleh next, Oda? Nah, ini alur SP penerima beasiswa. Di sini pasti Bapak Ibu sudah ini familiar juga ya di akun beasiswanya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada draft, proses verifikasi, proses tanggap, proses persetujuan dokumen, proses verifikasi dokumen, proses penerbitan SK, dan selesai. Baru kita bisa download SK kita, begitu. Jadi semoga beberapa proses ini perlu kita pahami dengan baik, karena kalau misalnya kita mau buru-buru untuk mengurus sesuatu, pasti ada prosesnya seperti ini, ada langkah-langkahnya, gitu. Boleh di next, udah. Oke, sekarang waktunya pengajuan LOG. Nah, LOG ini salah satu surat yang betul-betul dibutuhkan sebelum kita mendapatkan PIN itu wajib ada LOG.
Nah, di sini banyak beberapa Bapak Ibu yang belum memiliki LOG, mungkin boleh menyimak dengan baik. Nah, pada menu administrasi beasiswa itu ada Letter of Guarantee, LOG. Permintaan dokumen akan diproses dalam 3 hari kerja sejak diajukan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya pengajuan LOG-nya masih dalam tahap tunggu, mohon bersabar saja karena uh, CPB ini bukan hanya dari UNY, tapi dari satu Indonesia, mungkin dari kampus luar negeri juga, dari kampus dalam negeri juga, begitu. Jadi kita sembari menunggu itu dan kita mengurusi berkas-berkas yang lain. Nah, pengajuan LOG dapat diajukan setelah mendapatkan draft surat pernyataan penerima beasiswa SP yang tadi yang saya jelaskan itu. Jadi SP dulu, baru kita ajukan LOG ini. Lalu LOG dalam bentuk dokumen digital dan dapat diverifikasi melalui QR code yang tertera di bagian bawah dokumen sehingga tidak perlu lagi mengambil dokumen ke kantor RPDP. Jadi pasti yang sudah berhasil sudah paham ya, LOG kita bisa download sehingga kita bisa simpan filenya. Lalu pastikan nama dokumen yang diunggah tidak memuat karakter simbol, misalnya tanda dan, strap, dan lain-lain. Nah, itu perlu perlu diperhatikan Bapak Ibu. Oke, boleh next. Nah, ini beberapa berkas pengajuan LOG. Itu yang pertama ada LOA, yang kedua ada KALDIK, kalender akademik, yang ketiga ada silabus, dan yang keempat ada surat keterangan matrikulasi tidak menambah durasi studi jika diperlukan, dan yang terakhir itu surat tugas belajar bagi PNS. Nah, ini Bapak Ibu boleh dilihat yang belum mendapatkan LOG, yang mau mengajukan LOG pun boleh difoto atau di screenshot biar pengurusan berkasnya itu terarah. Sudah siapkan berkasnya dari sekarang, gitu. Boleh next, ada? Oke, yang berikut terkait dengan reimburse dana pendaftaran. Apakah di sini sudah ada yang berhasil reimburse untuk dana pendaftarannya? Kemarin berapa ya kalau boleh tahu dana pendaftaran 450.000 ya di UNY atau 500.000? Semoga ada yang sudah ya. Kalau belum, mari kita simak sama-sama. Nah, untuk reimburse dana pendaftaran ini jangan lupa siapkan bukti transfer atau pembayaran. Jika bukti transfer bukan atas nama penerima beasiswa, wajib melampirkan SPTJM bermeterai. Lalu jangan lupa LOA invoice-nya atau tagihan pembayarannya. Jika gambar LOA atau invoice kurang jelas, sertakan bukti foto dalam bentuk PDF. Oh iya, berarti 450.000 itu pendaftaran ya. Jadi kalau misalnya mau reimburse, tolong perhatikan persyaratan-persyaratan ini biar nanti saat reimburse di akun itu tidak ada penolakan. Jadi Bapak Ibu sudah menyiapkan ini persyaratannya, beberapa persyaratan ini. Oke, boleh next, Oda. Nah, ini bentuk dari dana pengajuan dana pendaftaran. Nanti Bapak Ibu boleh coba silakan masuk di akun beasiswanya masing-masing. Silakan lihat pada menu pencairan beasiswa, lalu ada di situ ada menu pengajuan pencairan beasiswa. Nah, silakan menyesuaikan dengan uh, permintaan yang di sistem itu. Misalnya ada cost item, lalu ada bank account dan lain sebagainya. Nah, ini nanti tolong diisi secara baik. Silakan difoto ataupun di screenshot contoh ini sehingga saat mau ajukan pengajuan dana pendaftaran tidak bertanya lagi ataupun tidak kebingungan lagi saat pengajuan dana reimburse dana pendaftaran itu. Oke, boleh next. Nah, ini juga yang tadi terkait dengan pendaftaran, sekarang reimburse dana transportasi. Nah, bila tidak meminta LPDP membeli tiket keberangkatan, maka bisa mengajukan dana transportasi khusus untuk penerima beasiswa. Nah, Bapak Ibu di sini misalnya ada yang sudah ke Jogja atau belum. Kalau misalnya ke Jogja nanti menggunakan tiket dari LPDP berarti itu nanti bisa di-reimburse. Kalau beli sendiri maka bisa di-reimburse. Kalau misalnya dari LPDP berarti tidak lagi di-reimburse gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke Jogja, nanti beli tiketnya sendiri,
Maka tolong diperhatikan apa saja yang perlu disiapkan nih. Misalnya ada tiket penerbangan kereta yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan itu sendiri. Yang kedua, invoice apabila harga tidak dicantumkan pada tiket. Dan yang ketiga, boarding pass. Nah, persyaratan ini wajib Bapak Ibu. Wajib Bapak Ibu simpan baik-baik tiketnya, boarding pass-nya, invoice-nya. Karena saat reimburse itu akan diminta semua bukti ini. Jangan ada kesalahan sehingga tidak ada penolakan ketika kita reimburse nanti. Tuh. Oke, boleh next. Oke, yang berikut itu pengajuan dana kedatangan. Nah, dana kedatangan ini juga kita akan ajukan di eh, menu yang sama pencairan beasiswa, apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama itu KTP, lalu KTM, kartu tanda mahasiswa, jika sudah mendapatkan lewat registrasi. Jadi proses yang terakhir itu ada KTM, jadi teman-teman harus sampai tahap mendownload KTM ini ya nantinya di sistem akun UNY itu. Terus yang ketiga tuh surat keterangan domisili dari RT atau RW atau kelurahan bertanda tangan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti jika sudah pergi ke Jogja, silakan menghubungi Bapak Kos, lalu menanyakan RT RW-nya di mana, lalu pergilah urus surat domisili langsung, sehingga bisa reimburse, bisa ajukan untuk dana kedatangan ini. Ini saran kami. Kemarin sepengalaman saya, eh, tanggal 5 Agustus saya ke Jogja, tanggal 7 saya langsung lapor diri ke RT RW setempat. Jadi kita langsung bisa mengurus. Nah, untuk berkas-berkasnya itu nanti menyesuaikan dengan RT RW-nya masing-masing domisilinya begitu. Mereka minta apa, misalnya minta KTP atau minta KTM, itu kita menyesuaikan untuk sebagai bahan pertimbangan dari RT RW itu sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya yang belum ke Jogja ataupun yang sudah di Jogja, jangan lupa setibanya di sana, mungkin beres kos dan lain sebagainya, boleh langsung mengurus domisili. Karena untuk dana kedatangan ini membutuhkan domisili, surat keterangan domisili ini juga. Boleh next. Nah, ini pengajuan dana kedatangan di sistem. Oh, oke. Selanjutnya itu pengajuan dana tunjangan buku. Nah, Nah, Bapak Ibu boleh lihat ya, ini seperti yang tadi sebelumnya itu tampilan di EBS kita. Pasti nanti Bapak Ibu sendirinya familiar dengan tampilan-tampilan untuk pengajuan dana itu sendiri. Lalu yang berikut itu pengajuan dana tunjangan buku. Nah, berkas-berkas yang dibutuhkan tuh ada LOA, KRS, KTM, kalender akademik, dan surat keterangan mahasiswa aktif. Jadi, Bapak Ibu mungkin LOA sudah punya, KRS sementara proses, ada yang sudah punya, KTM punya, KTM juga demikian, kalender akademik sudah punya. Nah, surat keterangan mahasiswa aktif mungkin nanti akan dibahas cara pengajuannya bagaimana. Jadi Bapak Ibu malam ini misalnya kalau sudah berproses semua, ada berkas yang belum, langsung silakan mengajukan gitu supaya untuk pengajuan dana-dana itu tidak terhambat oleh berkas-berkas yang kita siapkan. Jadi mungkin perlu diperhatikan juga bahwa bagi mahasiswa yang memiliki LOG kurang atau sama dengan 18 bulan, hanya mendapatkan satu kali tunjangan buku selama masa studi. Puji Tuhan, kami yang mendapat LOG-nya itu 22 bulan. Jadi bisa mendapatkan tunjangan buku itu dua kali. Kalau teman-teman yang sesuai dengan silabus, sesuai dengan LOG, kalau misalnya 18 bulan, maka hanya mendapatkan satu kali tunjangan buku. Boleh next, Oda? Oh, itu pengaduan dana family allowance. Ini ada yang dikhususkan untuk mahasiswa ibu dengan maksimal tanggungan tuh dua orang. Nah, berkasnya itu apa saja? Berkas itu ada kartu keluarga, KTP istri, akta kelahiran, anak, terus akta pernikahan, surat pernyataan membawa keluarga, surat keterangan domisili sementara istri dan anak, surat pernyataan sedang tidak bekerja bagi istri, dan lampiran catatan surat keterangan pengalaman bekerja jika punya istri. Nah, ini bagi Bapak Ibu dikhususkan untuk mahasiswa S3. Jadi Bapak Ibu yang
ada mungkin hadir bersama kita malam hari ini yang S3 dan ingin membawa keluarganya dengan maksimal tanggungan itu hanya 2 orang. Jadi ini beberapa berkasnya, silakan di screenshot atau di foto sehingga bisa mengurus berkas dari sekarang. Boleh next, Oda? Nah, ini satu pertanyaan yang luar biasa. Kalau LPDP kelebihan bayar ke kita itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ah, ketika LPDP itu kelebihan bayar untuk kita akan kembalikan uang mereka itu. Ini kan uang negara dan banyak yang membutuhkan. Jadi bijaklah dan dikirimkan ke rekening di bawah ini. Misalnya ada reimburse-nya lebih nih, misalnya eh, tiketnya 2 juta tapi kita ajukan 2,5 dan disetujui dan dicairkan, pasti 500 ribunya kelebihan. Nah, itu akan dikembalikan 500 ribunya. Biasanya itu eh, nanti akan masuk di email tagihan itu, email kita masing-masing. Nah, mungkin ini ada nama bank untuk nomor rekeningnya, nama rekening, ini untuk ke pengembalian uang itu. Tapi misalnya ada yang kalau tapi selama sejauh ini untuk pengembalian uang dana reimburse itu mereka apa mereka lihatnya secara baik. Misalnya kita penginputannya salah pasti akan ditolak lalu kita input lagi. Jadi misalnya ada kelebihan dan uang itu pasti kita akan kembalikan gitu. Boleh dilanjut, Oda? Oke, tadi kita bicara tentang pengajuan-pengajuan, lalu ini ada kewajiban kita juga, Bapak Ibu. Di sini kami Kelurahan LPDP UNY 12.0 Adigana Wiyata. Nah, ini sudah menjadi tradisi kita semua, Bapak Ibu. Ada iuran warga Kelurahan LPDP UNY. Nah, di sini dari 1.0 sampai 12.0 itu ada iurannya. Iuran Kelurahan LPDP UNY ini adalah salah satu bentuk kontribusi yang dilakukan oleh OWORDI LPDP untuk mendukung program-program kerja kelurahan, yang di mana program ini akan berdampak bagi OWORDI sendiri, masyarakat sekitar, dan masyarakat ini lainnya. Nah, setiap OWORDI baru itu wajib membayar iuran yang telah ditetapkan oleh kepengurusan kelurahan saat masa studi yang bersangkutan. Misalnya kami di Kelurahan 12.0 ini saat ini awal kepengurusan kemarin kami iurannya itu 300 ribu dan hukumnya wajib. Kita satu kali membayar wajib 300 ribu begitu Bapak Ibu. Jadi kepengurusan berikutnya menagih iuran, jangan heran, jangan kaget lagi Bapak Ibu, ini berdampak juga untuk kita untuk membangun kelurahan LPDP di UNJ sendiri gitu. Boleh next, Oda? Nah, ini ada tujuan pemungutan iuran. Tujuannya itu yang pertama menjadi kas kelurahan yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Yang kedua, mendukung program kerja yang dilaksanakan oleh kelurahan LPDP UNY, termasuk kegiatan sosial, edukasi, dan pengembangan award di UNY. Dan yang ketiga, menyediakan dana tambahan untuk kebutuhan kemanusiaan seperti bantuan bencana atau kebutuhan darurat lainnya. Jadi uang 300 ribu itu ada tujuan-tujuan tertentu, tidak tidak apa namanya, sudah ada proker, sudah ada tujuan yang jelas untuk kita gunakan tuh untuk apa begitu. Boleh next ada? Nah, ini skema pemungutan iuran. Subjek iuran itu seluruh awardee aktif Kelurahan LPDP UNY besarnya 300 ribu dan dibayar satu kali masa studi. Lalu metode pembayaran itu pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening kelurahan. Jadi ini ada pihak bendahara akan meminta ke teman-teman. Tapi ini ada tahapannya, ada prosesnya. Nanti ada informasi yang resmi, ada informasi yang jelas ke Bapak Ibu semuanya gitu. Boleh next, Oda? Nah, ini contoh alokasi dana yang tadi 300 Bapak Ibu kumpulkan nanti itu untuk kegiatan-kegiatan ini seperti tambahan dana welcoming, LPDP ORDI Mengabdi, GBR LPDP, pokoknya ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu nikmati begitu dari 300 ribu pasti ada
kegiatan-kegiatan yang sangat menarik yang disiapkan oleh Kelurahan LPDP UNY. Kami juga menanti dengan hangat Bapak Ibu bisa hadir, wajib hadir dalam kegiatan welcoming nanti, biar kita lebih bercerita lebih banyak terkait dengan award di LPDP itu bagaimana gitu. Boleh next, Oda? Nah, ya, dari uang 300.000 itu ada pertanggungjawabannya, jangan khawatir, bisa melalui LPJ tahunan, PIC LPDP, dan BPK itu sendiri. Kita ada pengontrolan dari ini semua, dari PIC LPDP juga kita ada pengontrolan, jadi jangan khawatir, jangan berpikir negatif bahwa iuran ini kemanakan, uang ini kemanakan, jangan khawatir, karena ada pertanggungjawaban secara ilmiah untuk kita semua. Gitu. Oke, yang terakhir ini yang belum disimpan nomor kelurahan, silakan disimpan. Karena ada adminnya, miminnya juga di sini. Kak Oda, silakan nanti boleh di screenshot atau di apa, di foto. Kalau belum ada nomor admin LPDP UNY, Kelurahan LPDP UNY, silakan disimpan ini. Boleh next. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mungkin itu beberapa penyampaian materi dari saya. Terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu memahami. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih banyak, Pak Lurah. Baik, teman-teman. Uh, Materi yang disampaikan tadi sangat bermanfaat ya untuk teman-teman yang awardi baru karena terkait uh, pengajuan PK, pengajuan SP, surat pernyataan, LOG, reimburse dana pendaftaran, pengajuan dana transportasi, dana kedatangan, tunjangan buku, dan lain-lain. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, ditampung dulu pertanyaannya ya teman-teman. Nanti setelah 3 pemateri, baru ditanyakan nanti bisa langsung tertuju nih kepada pemateri yang mana mau ditanyakan tentang apa gitu. Oke, melanjutkan draft diskusi kita hari ini. Kita akan bahas terkait berkas dan administrasi laporan perkembangan studi, yang mana yang kita upload setiap semester. Dan penyampaian ini disampaikan oleh eh, sekretaris lurah kita. Memang beliau memang sudah pakar dalam hal ini, teman-teman. Karena selaku sekretaris 2 Kelurahan LPDP UNY 12.0, kepada Kak Eugenia Oda SPD, waktu dan layar kami. Persilahkan. Baik, terima kasih Kak Dian selaku moderator pada malam hari ini. Dan tanpa memperpanjang waktu, saya langsung aja ya. Perkenalkan, nama saya Oda. Di sini saya dipercayakan menjadi sekretaris 2 pada Kelurahan LPDP UNY 12.0 Kabinet Adigana Wiyata. Nah, pada malam hari ini, di kesempatan ini saya akan memberikan informasi terkait pelaporan-laporan perkembangan studi atau LPS pada tiap semester. Nah, ini akan terjadi bagi mahasiswa aktif, terkhususnya bagi awardee LPDP. Untuk laporan perkembangan studi ini biasanya akan dilaksanakan setiap semester, which is 6 bulan satu kali. Nah, apa saja yang harus dilaporkan pada menu beasiswa LPDP sebagai awardee di UNY? Yang pertama, Bapak Ibu akan diarahkan untuk boleh masuk ke website e-beasiswa. Saya percaya bahwa di sini Bapak Ibu sudah punya akun e-beasiswa masing-masing ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu boleh lihat di bagian beranda ada laporan. Nah, untuk laporan ini Bapak Ibu boleh pilih menu laporan. Nanti akan ada 2 tulisan di sini, yaitu perkembangan studi dan penyelesaian studi. Karena kita baru mau melaksanakan studi, nanti Bapak Ibu boleh untuk memilih bagian perkembangan studi ini. Selanjutnya, pada tampilan perkembangan studi akan seperti ini. Ada study activities, ada publication and word, ada seminar and training, dan social activities. Nah, Bapak Ibu dimohon untuk mengklik bagian ini.
tambah periode. Tambah periode yang ini ya. Selanjutnya akan eh, Bapak Ibu akan melihat tampilan setelah mengklik yang sebelumnya seperti ini tampilannya. Untuk statusnya Bapak Ibu boleh mengisi di bagian ini ada judul tesis, disertasi atau tugas akhir. Kalau misalnya Bapak Ibu baru masuk dan belum memiliki judul tesis, nanti boleh isinya seperti ini aja ya. Untuk saat ini saya belum memiliki judul, namun sudah memiliki konsentrasi sesuai dengan esai yang waktu itu Bapak Ibu em, kumpulkan pada saat mendaftar LPDP. Semesternya nanti bisa diisi aja semester 1 bagi yang baru dari total berapa semester. Kalau misalnya untuk magister ya 4 semester, kalau untuk yang doktoral nanti disesuaikan saja dengan jumlah semester yang diambil. Ini tanggal periode, estimasi kelulusan, dan lain sebagainya. Untuk tanggal periode ini biasanya langsung otomatis tersimpan Bapak Ibu ya. Kalau untuk estimasi kelulusan, nanti diisi saja estimasi kelulusan sesuai dengan perkiraan penyelesaian masa studi. Metode perkuliahan tentu saja tatap muka dan wajib. Keberadaan saat ini juga wajib untuk di negara studi. Nah, aktivitas di sini ada beberapa pilihan. Ada penyusunan tugas akhir, penyelesaian mata kuliah, memulai perkuliahan, persiapan internship, dan pengumpulan data. Karena kita baru masuk, nanti kita centang aja di memulai perkuliahan. Nah, ini untuk deskripsi aktivitas. Nanti Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi aktivitas apa yang Bapak Ibu akan lakukan selama 6 bulan ke depan. Bapak Ibu boleh mengisi, misalnya Bapak Ibu ngambil berapa SKS dalam semester ini, apakah ada mata kuliah wajib atau tidak wajib. Bapak Ibu cerita saja aktivitas setiap hari ketika berada di kampus dan melaksanakan studi. Selanjutnya, di bagian bawah ini ada milestone Bapak Ibu. Nah, untuk ngecek milestone di sini ada 10%. Nanti di bagian sini kalau misalnya Bapak Ibu centang apa namanya arah panah ini nanti akan ditampilkan jumlahnya ada 10 sampai 100%. Untuk mengetahui Bapak Ibu berada di nilai yang keberapa, Bapak Ibu boleh mengklik di sini panduan milestone. Nah, untuk panduan milestone ini sudah lengkap. Kenapa di sini 10%? 10% karena ini baru memulai perkuliahan. Kalau misalnya udah proposal atau tesis dan lain sebagainya, itu nanti ada jumlah atau ada nilai persennya sendiri. Kayak gitu. Terus kelulusan mata kuliah karena kita baru, nanti di sini diklik saja nilai belum tersedia. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mengambil mata kuliah tidak wajib, berarti nanti diklik saja ya. Ini memiliki IPK karena kita juga baru, jadi nanti diklik aja tidak. Kayak gitu. Nah, ini adalah mata kuliah yang wajib Bapak Ibu isi sesuai dengan KRS yang Bapak Ibu ngambil. Misalnya di sini ada filsafat ilmu teknologi pendidikan, skornya karena kita belum memiliki skor nanti dikasih 0 saja. Semesternya semester berapa? Terus kredit atau SKS-nya berapa? Apakah ini mata kuliah wajib atau tidak wajib nanti diisi. Dan pengisiannya harus berdasarkan SK maaf, berdasarkan mata kuliah yang ada di KRS. Kayak gitu. Nah, ini ada bagian kendalanya. Misalnya, apakah ada kendala yang Bapak Ibu alami? Kalau misalnya ada, silahkan dicentang pada kolom ada. Kalau misalnya tidak, berarti tidak. Nah, ini ada juga cerita lain, nanti deskripsinya sama. Bapak Ibu boleh cerita, misalnya cerita lainnya seperti apa. Kalau pengalaman saya, karena waktu itu saya kehabisan apa namanya kuota mata kuliah di KRS, saya akhirnya mengambil kuota dari kelas lain dan itu saya isi atau saya ceritakan di bagian sini kayak gitu. Nah, ini bagian bawahnya bagian upload filenya ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini tampilan yang kami sampaikan ini adalah tampilan untuk yang semester 2 dan seterusnya. Di bagian untuk semester 1 biasanya tidak ada tanda bintang yang di bagian upload file transkrip. Jadi tidak wajib sifatnya. Artinya nanti Bapak Ibu boleh skip aja bagian upload file ini karena
Bapak Ibu belum memiliki transkrip nilai ya. Seperti itu. Sama juga dengan upload penelitian disertasi dan juga kronologi perkuliahan. Kalau nanti di tampilannya Bapak Ibu itu akan kosong. Kayak gitu. Tidak ada bintang, bukan kosong ya, tapi tidak ada bintangnya. Yang akan Bapak Ibu upload adalah bagian KRS dan juga SKMA atau Surat Keterangan Mahasiswa Aktif. Jangan lupa untuk eh, tampilkan juga atau masukkan juga tanggal terbit KRS dan tanggal terbit SKMA. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa data ini perlu diperbaiki atau perlu diedit, Bapak Ibu boleh simpan aja di draft dengan menekan tombol yang ini berwarna hijau. Tetapi kalau misalnya merasa sudah fix dan sudah eh, siap untuk diupload, nanti ditekan aja submit ini. Kayak gitu. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan KRS dan SKMA? Kita akan lihat sama-sama. Nah, ini adalah tampilan siakat Bapak Ibu di sini mungkin setelah apa namanya penjelasan ini nanti Kak Beril akan sampaikan bagaimana untuk bisa masuk ke siakat UNY. Siakat UNY tampilannya akan seperti ini. Di sini ada menu dashboardnya, ada pilihan KRS, DHS, KHS, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita mau mengambil KRS, biasanya kita langsung klik aja di bagian KRS, bagian atas ini. Terus nanti kita memilih mata kuliah sesuai dengan eh, apa namanya jurusan kita, dan kita bisa mencetak eh, apa namanya KRS dalam bentuk PDF sehingga Bapak Ibu bisa memiliki filenya. Kayak gitu. Itu juga akan berlaku untuk KHS dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, oke, ini sama ya KRS seperti yang tadi. Ini mata kuliahnya, tinggal nanti kita cetaknya di bagian sini. Biasanya ada di bagian bawah sini. Kayak gitu. Untuk bagian KRS. Nah, untuk upload penelitian progres, ya seperti yang tadi saya bilang bahwa semester 1 itu belum ada tanda bintangnya ya, artinya belum wajib, tapi kalau untuk semester 2 dan seterusnya itu wajib. Nah, untuk semester 2, kalau misalnya belum mempunyai proposal penelitian tesis atau disertasi, maka wajib mengisi laporan progres penelitian dengan bukti dukungan dokumen lain ya, seperti tugas mata kuliah ataupun lain sebagainya yang sama persis seperti proposal tesis atau disertasi. Terus kalau semester 3 itu sebenarnya sudah diwajibkan ya untuk menyampaikan judul proposal penelitiannya walaupun belum di ACC kayak gitu. Terus kalau untuk award di semester 4 dan seterusnya, wajib mengupload proposal tesis atau disertasi atau file tesis atau disertasi yang terbaru. Nah, bagaimana untuk mengurus surat keterangan mahasiswa aktif atau SKMA? Pada menu siakat, di bagian bawah itu Bapak Ibu bisa lihat ada tulisan e-layanan. Bagian e-layanan, nanti Bapak Ibu pilih saja dan akan muncul tampilan seperti ini. Ada yang aktif kuliah sama surat keterangan untuk BPJS dan lain sebagainya. Bapak Ibu boleh klik saja di surat keterangan untuk BPJS dan lain-lain. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini nanti Bapak Ibu boleh mengisi data mahasiswa, misalnya nama, tempat tanggal lahir, nomor handphone, fakultas atau prodi, sama NIM-nya. Ini keperluannya, Bapak Ibu boleh mengisi ini, laporan akademik ke LPDP, tahun akademik disesuaikan dengan tahun akademik Bapak Ibu dengan semesternya. Setelah itu boleh submit. Nah, setelah membuat SKMA, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu boleh langsung mengontak admin prodi atau admin akademik di fakultas masing-masing dan ikuti prosedur yang berlaku di tiap fakultas atau prodi. Biasanya admin prodi atau admin fakultas itu akan fast respon langsung memberikan SKMA kepada kita. Paling lambat itu 2 hari. Jadi 1 hari aja itu sudah bisa dapat kok.
Nah, untuk upload kronologi perkuliahan di bagian sini, bagaimana template-nya? Kita boleh ngambil template-nya di bagian sini. Bapak Ibu boleh mengklik yang format kronologi perkuliahan. Di sini nanti tampilannya akan muncul seperti ini, kronologi perkuliahannya. Nanti di sini Bapak Ibu boleh isi sesuai dengan yang ada di sistem, ada nama lengkap, nomor induk beasiswa, perguruan tinggi, program studi, dan lain sebagainya. Kronologi perkuliahan ini berlaku untuk semua universitas yang didanai oleh LPDP dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ini ada tampilan tambahannya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya publikasi, nanti ditambahkan saja. Nah, ini catatan penting yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa yang pertama, jangan pernah memalsukan tanda tangan pembimbing akademik atau menempelkan tanda tangannya secara elektronik tanpa persetujuan beliau yang bersangkutan. Terus yang kedua, file Word dapat di-download di yang tadi saya bilang di bagian bawah, dan file PDF itu ada pada tautan yang ini. Itu saja untuk LPS laporan kuliah ini. Dan selanjutnya saya kasih kembali kepada Kakak Diana. Terima kasih Kak Oda. Penyampaian yang sangat bermanfaat ya teman-teman terkait laporan perkembangan studi yang harus teman-teman upload di setiap semester terkait pengisian KRS. Selanjutnya kita memasuki sesi pembicara terakhir teman-teman, dan materi yang dibahas adalah terkait registrasi mahasiswa baru Intek Ganjil 2026-2027. Mungkin teman-teman masih bingung nih apa saja yang diperlukan, dan hari ini akan dikupas tuntas oleh pemateri ketiga kita, Kak Septi Beril Syahailatua SPDKOM selaku Sekretaris 1 Kelurahan LPDP UNY 12.0. Kepada beliau waktu dan layar kami persilahkan. Iya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Ibu moderator, terima kasih banyak atas waktu. Dan pertama-tama saya mengucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah sampai di tahap hari ini. Saya berharap teman-teman tetap masih semangat untuk mengikuti sosialisasi kita sampai malam, karena apalagi di daerah timur sudah sangat lat ya. Jadi mohon kesabarannya untuk teman-teman yang berada di daerah timur. Nah, mungkin saya akan langsung saja mengenai sosialisasi registrasi mahasiswa baru EWD LPDP UNY Intake Genap 2025 dan 2026. Nah, pasti teman-teman banyak bertanya terkait dengan registrasi mahasiswa baru ini. Banyak tanya di grup dan kebingungan seperti itu. Nah, tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena kami tidak akan pernah meninggalkan teman-teman. Karena kami selalu membantu teman-teman. Jadi, mohon bersabar, itu yang pertama. Nah, ini adalah skema pembayaran SPP perkuliahan. Nah, jadi pembayaran SPP secara mandiri oleh mahasiswa baru. Nah, ada juga mahasiswa yang sudah bisa melakukan pembayaran secara mandiri. Nah, dengan jalur skemanya adalah nanti dananya akan direimburse. Yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Lurah sebelumnya. Kalau seandainya teman-teman mau mengikuti kami dari kelurahan, maka harus menunggu yang namanya PIN itu. Maka pembayaran SPP oleh LPDP dan pembayaran SPP oleh LPDP dibantu oleh Kelurahan LPDP UNY dengan melengkapi berkas-berkas yang diminta. Makanya kemarin kalau teman-teman ada yang sudah mengisi registrasi untuk PIN, pengajuan PIN, maka kami kan ada meminta berkas-berkas untuk melengkapi data tersebut dalam pengajuan PIN. Nah, dari situ kelurahan akan memohon PIN registrasi kepada pihak UNY. Jadi kami dari kelurahan membantu teman-teman untuk meminta perpanjangan waktu atau meminta eh, apa
PIN agar teman-teman tidak mengeluarkan dana pribadi teman-teman, tetapi akan dibantu pembayarannya oleh LPDP di pusat. Maka dari itu, dari pihak LPDP dan pihak UNY kami melakukan komunikasi melalui kami kelurahan dan juga membantu teman-teman yang ada sebagai calon penerima beasiswa baru ini. Lanjut. Nah, apa sih yang perlu disiapkan setelah dapat PIN registrasi? Jadi untuk sekarang memang PIN registrasi belum ada, belum dapat karena kami juga masih menunggu dari pihak kampus. Belum bisa kami bagikan kepada teman-teman karena memang belum ada. Jadi kami harus bertahap ya teman-teman. Nah, ketika kalau seandainya sudah ada, teman-teman bisa masuk ke laman situs web ini. Jadi bisa dilihat adalah registrasi.uny.ac.id. Nanti di akhir saya akan tunjukkan bagaimana proses masuk di registrasi UNY ini. Nanti di akhir pembahasan ini saya akan kasih contoh. Next. Nah, alur registrasi ulang. Nah, ini bukan hanya untuk mahasiswa baru saja, tetapi untuk mahasiswa yang aktif juga. Jadi dari kami sekretaris bukan hanya buat satu untuk teman-teman, tetapi juga buat mahasiswa-mahasiswa aktif. Nah, jadi ada pilihan login mahasiswa, kemudian isi nomor registrasi dan PIN. Nah, nomor registrasi dan PIN ini nanti akan kami berikan. Kemudian teman-teman semuanya akan lakukan pengisian data diri dan upload berkas. Nah, biasanya kami meminta teman-teman untuk mengaktifkan dia punya Google Drive. Nah, kadang-kadang kami memberi informasi bahwa oh Google Drive-nya si A belum terbuka, belum dapat diakses oleh kami. Jadi dalam proses pemberkasan itu susah. Makanya kami akan memberikan informasi lagi. Kami akan selalu memberikan informasi jika ada kendala dalam proses registrasi ini. Ketika teman-teman sudah mengikuti alur ini, maka selesai. Maka sudah selesai. Next. Nah, kelengkapan administrasi mahasiswa baru. Nah, ini bagi mahasiswa baru yang diperlukan adalah apa? KTP, ijazah dan transkrip nilai jenjang pendidikan terakhir atau paspor jika ada. Kemudian kartu BPJS. Habis itu pas foto, surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba, kemudian mengisi surat pernyataan etika, itu ada di laman registrasi, kemudian ikut panduan yang ada di laman web registrasi. Nah, teman-teman ada yang kemarin bertanya bahwa ini surat kesehatan dia punya format ada tidak? Terus kemudian surat keterangan bebas narkoba ini ada keterangan tidak? Kemudian dan sebagainya. Teman-teman, setiap rumah sakit, setiap itu dia punya surat dan formatnya beda-beda. Yang penting menyatakan bahwa teman-teman itu sehat secara fisik, ya kan? Dan juga teman-teman juga dinyatakan bebas dari narkoba. Itu yang penting tidak perlu bertanya formatnya, karena itu langsung dari rumah sakit yang memberikan. Kemudian surat pernyataan etika, nah itu teman-teman bisa lihat di mana ada di laman registrasi. Kalau kita baca baik-baik pasti bisa tahu. Kemudian ikut panduan yang ada di laman registrasi. Jadi sebenarnya di laman registrasi itu sudah sangat memudahkan, tinggal kita yang baca. Kalau kita baca pasti kita tahu, tapi kalau kita cuma menunggu dan berharap itu susah. Next. Nah, ini juga jadi catatan dan perhatian penting. Pertama, pas foto sementara tidak menggunakan jasa almamater itu tidak jadi masalah. Nah, ini adalah contoh gambar laman registrasi yang nanti yang di depan tadi saya bilang dia punya URL-nya tadi. Nah, nanti ketika masuknya seperti ini tampilannya. Nah, ada pas foto. Nah, pas foto untuk sementara tidak menggunakan almamater tidak jadi apa-apa. Itu bisa diganti ketika teman-teman, Bapak Ibu semuanya sudah sampai di UNY dan mendapatkan alma mater tersebut. Nah, background foto juga ikut ketentuan yang ada di panduan pada laman registrasi UNY. Nah, catatan juga teman-teman harus mencatat email UNY dan passwordnya teman-teman karena itu akan berguna, itu akan dipakai di semua hal yang terkait dengan registrasi, kemudian siakat, kemudian layanan yang lain-lain pada UNY. Jadi harus disimpan baik-baik email UNY dan passwordnya. Kalau bisa langsung di-save di browsernya biar lebih gampang untuk diakses. Next. Nah, ini ada tampilan siakat. Nanti saya akan tampilkan juga bagaimana bentuk siakatnya.
biar teman-teman bisa memang betul-betul bukan hanya sekedar gambar tapi langsung teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia punya apa laman websitenya yaitu http://siakatwny.ac.id, itu teman-teman juga bisa akses. Next. Nah, alur pengisian KRS. Nah, ketika teman-teman dalam proses pengisian KRS, itu teman-teman harus masuk dia yang tadi siakat tadi. Nah, login menggunakan email SSO UNY. Nah, makanya teman-teman harus benar-benar simpan teman-teman punya email dan password itu baik-baik. Jangan sampai lupa. Karena kalau lupa, bahayanya di siapa? Bahayanya bukan di kita, tapi di teman-teman sendiri. Seperti itu. Terus, jika belum ada PA, silakan menghubungi admin Prodi. Nah, kadang saya pengalaman saya waktu itu saya tidak dapat PA, belum dapat PA. Nah, akhirnya saya menghubungi admin prodi saya. Nah, akhirnya saya dapat PA yang memang berbeda dari teman-teman yang lain. Nah, jadi jangan khawatir ketika teman-teman belum ada PA, itu sebenarnya bisa dikomunikasikan melalui siapa admin prodi itu. Admin prodinya teman-teman. Setelah itu, baru teman-teman bisa mengisi KRS sesuai silabus. Nah, ketika teman-teman mau isi KRS, teman-teman sudah tahu kan di semester 1 itu harus ambil mata kuliah apa saja. Nah, teman-teman ceknya di mana? Ceknya di silabus. Lihat, semester 1 ambil apa, semester 2 ambil apa, semester 3 ambil apa. Supaya jangan membebani teman-teman ketika teman-teman memilih, oh ini ternyata mata kuliah semester 3, tapi teman-teman sudah mengambilnya di semester 1. Yang susah nanti siapa? Teman-teman sendiri. Nah, makanya ikut silabus yang sudah menjadi panduannya dari kampus atau fakultas masing-masing. Setelah itu sudah selesai. Tidak ada lakukan apa-apa ketika sudah mengisi pengisian alur KRS. Next. Kemudian bertanya kalau saya silabus dapat di mana? Ya dapatnya bisa di sini di websitenya Prodi masing-masing. Kemudian teman-teman juga bisa kontak admin Prodi atau koordinator Prodi dan kakak tingkat Prodi. Ada juga yang pernah chat, Kak, saya sudah cari silabus tidak dapat di website Prodi. Saya sudah chat admin tapi tidak dibalas. Mohon bersabar. Mungkin adminnya lagi sibuk. Mungkin koordinatornya juga lagi sibuk, atau mungkin bisa tanya di teman-teman yang lain yang sudah dapat juga boleh. Dan pasti saya rasa sebenarnya sudah update ya situsnya UNY atau websitenya UNY. Setiap fakultas itu sudah punya apa silabus dan kurikulumnya yang diupload. Jadi teman-teman mohon dilihat dan bisa dibaca. Next. Nah, pengurusan surat UNY. Nah, teman-teman, yang kalau seandainya mungkin ada yang pernah dengar si agen. Nah, ini kami ini yang mengajukan PIN ini juga melalui ini si agen. Kami mengajukan surat ini melalui si agen. Ketika teman-teman dinyatakan tembus, dinyatakan keterima di UNY. Nah, ternyata ada tenggang waktu pembayaran. Nah, kemarin kami awalnya meminta perpanjangan. Nah, perpanjangan itu kami bersuratnya di mana? Melalui ini si agen ini. Jadi kami tidak langsung datang ke rektor sana memohon-mohon dan sewa tidak. Tapi kami melakukan pengisian surat melalui si agen ini. Nah, bukan hanya kami, teman-teman juga bisa. Mungkin teman-teman ingin melakukan pengisian surat apapun, bisa melalui si agen ini. Nah, kirimnya caranya bagaimana ya teman-teman login pakai SSO itu, email UNY sama password UNY. Ya teman-teman. Jadi jangan sampai email dan password teman-teman itu dilupakan. Itu sangat-sangat penting. Next. Nah, pengurusan surat UNY ya tadi yang seperti sudah disampaikan di awal itu si agen. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, teman-teman bisa mengisi nomor ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa mengisi nama teman-teman. Terus nomor suratnya apa, kemudian tanggal surat, terus hal yang mau dibahas tuh apa dalam surat tersebut, kemudian eh, tujuannya apa, itu juga bisa teman-teman sampaikan di si agen. Jadi si agen ini sudah sangat jelas, tinggal teman-teman memasukkan apa tujuan teman-teman untuk membuat surat seperti itu. Next. Nah, pengurusan surat keterangan mahasiswa aktif tadi mungkin sudah disinggung sebelumnya oleh pemateri kedua tentang pengurusan surat keterangan mahasiswa aktif. Nah, ini di mana itu di Siakat tadi melalui e-layanan. Nah, e-layanan tuh ada di samping kalau nanti teman-teman saya akan tunjukkan, saya akan masuk di punyanya saya akan tunjukkan tuh e-layanan ada di bagian bawah. Nah, kemudian login ke Siasat menggunakan username email UNY
dan password yang sudah diberikan pada saat registrasi. Kemudian lihat menu yang ada di sebelah kiri dan pilih menu e-layanan. Tampilannya seperti di gambar ini. Next. Nah, ketika teman-teman mengklik e-layanan, nanti masuknya di gambar seperti ini. Gambar seperti di samping ini. Nah, pengurusan surat keterangan mahasiswa aktif, satu, Anda akan diarahkan ke web e-service. Nah, e-service ini e-layanan yang tadi. Lalu Anda lihat menu di sebelah kiri, pilih menu layanan kemahasiswaan atau pilih surat keterangan untuk BPJS dan lain-lain sebagainya. Jadi adalah layanan kemahasiswaan. Di sini kita akan setiap semester akan pasti melakukan yang namanya pemohonan atau pengurusan surat keterangan mahasiswa aktif untuk LPS tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Next. Nah, kita masuk di pengurusan surat keterangan mahasiswa aktif. Nah, ketika sudah masuk di dalam pemilihan tadi di layanan, kita bisa melakukan yang namanya memasukkan data untuk memohon surat keterangan mahasiswa aktif. Misalkan namanya di sini adalah Daniel, kemudian tanggal lahir, nomor telepon, dan juga fakultas, NIM-nya. Kemudian keperluannya apa? Misalkan keperluannya untuk surat keterangan mahasiswa aktif untuk pelaporan ke LPDP. Silakan teman-teman ketik, terus kemudian tahun akademiknya berapa, tahun berapa, kemudian semester berapa. Next. Nah, setelah membuat skema, maka selanjutnya apa? Tadi kan sudah dijelaskan juga sama pemateri sebelumnya. Ya, silakan teman-teman kontak admin prodi atau admin akademik di fakultas masing-masing dan ikut prosedur yang berlaku di tiap fakultas atau prodi. Next. Ini teman-teman kalau saya bertanya kontak, nah kontaknya ada di sini. Ya teman-teman bisa lihat. Mungkin Kak Oda bisa ini sebentar saya mau kasih tunjuk lamannya biar teman-teman bisa lihat. Boleh ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa registrasi untuk mahasiswa baru misalkan ini dia punya situs yang diperlu di teman-teman ingat registrasi.uni.ac.id. Nah, karena saya sudah bukan calon mahasiswa, tapi karena teman-teman adalah calon mahasiswa, teman-teman harus memilih login calon mahasiswa, bukan login mahasiswa. Kalau misalkan kayak saya adalah mahasiswa bukan calon mahasiswa, maka saya langsung klik login mahasiswa. Nah, ketika saya login mahasiswa, tampilannya masuk ke SSO ini. Makanya saya ingat email saya dan password saya. Saya simpan langsung di SSO ini, jadi saya tidak perlu ketik lagi, tinggal saya login saja. Nah, ketika sudah, tampilannya seperti ini, masuknya seperti ini. Nah, ini adalah sistem registrasi. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa teman-teman bisa download KTM di sini. Kalau tanya KTM dapat di mana? KTM dapat di registrasi sini. Teman-teman bisa lihat. Kemudian status studi teman-teman dan sebagainya. Nah, registrasi ulang. Nah, karena saya juga belum registrasi, maka belum bisa. Nanti ketika teman-teman registrasi ada di sini, di bagian sini. Saya harap teman-teman bisa memperhatikan bagian ini. Ini yang akan teman-teman lakukan. Oke, demikian untuk yang registrasi. Kemudian siakat ini. Nah, siakat itu kita masuknya di mana? Nah, kita masuk di siakat.uny.ac.id. Nah, melalui kita masuk cari di bagian login melalui SSO. Nah, masuk juga di tempat yang sama seperti registrasi tadi. Kita login. Nah, kita login di sini. Nah, kebetulan eh, tampilan dari siakatnya tuh seperti ini. Nah, e-layanan yang tadi saya bilang tuh ada di sebelah sini. E-layanan dan kemudian pengisian KRS juga di sebelah sini. Nah, karena saya belum registrasi seperti yang tadi saya bilang, maka saya belum bisa untuk melakukan pengisian KRS. Nah, ketika kalau seandainya saya sudah melakukan pengisian KRS, maka saya tinggal tambahkan KRS, nanti akan diarahkan langsung ke bagian mata kuliahnya. Nah, teman-teman bisa memilih KRS apa saja yang mata kuliah apa saja yang akan teman-teman ambil seperti itu.
Iya. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Baik, Kak Beril, terima kasih banyak atas materi yang sangat bermanfaat, teman-teman, terkait kelengkapan administrasi di Universitas Negeri Yogyakarta terkait siakat, email dan password harus diingat ya teman-teman, karena kalau tidak bisa login, tidak ada yang tanggung jawab selain teman-teman sendiri. Terus terkait pengurusan surat-surat yang diperlukan selama perkuliahan, dan kita sudah selesai dengan 3 pemateri kita hari ini. Langsung saja kita masuk ke sesi Q&A ya teman-teman. Untuk sesi pertama, saya buka untuk 3 penanya. Nanti boleh disebutkan namanya, jurusan, dan ingin bertanya ke pemateri yang mana. Jadi biar kita fokus uh, sesuai pertanyaan sesuai dengan materi-materi yang disampaikan oleh pemateri. Kalau yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan ya teman-teman yang di uh, menu bereaksi. Oke, halo Kak Ridwan Eko Aprianto. Boleh langsung saja Kak pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian ya. Oke, baik. Mungkin sebelumnya yang kami hormati Pak Lurah dan juga jajaran pengurus Kelurahan LPDP ya di Gana Wiyata. Mohon izin mungkin saya menyusup ini ya Pak Lurah dan teman-teman karena saya wardi genap begitu ya menyusup di kesempatan malam hari ini karena ingin lebih tahu gitu ya, khususnya berkenaan mengenai LPS karena saya sudah jalan 1 semester begitu. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan Mbak Dian dan juga rekan-rekan. Yang pertama, karena saya sudah selesai 1 term, maka kan saya akan menambah untuk term kedua begitu ya untuk mengisi term kedua pada LPS saya begitu. Tadi sudah disajikan oleh Mbak Oda tadi ya, khususnya beberapa file yang harus kita unggah dan itu berbintang di sana dan berbintang saya rasa berarti wajib untuk kita unggah begitu. Ada beberapa hal yang mungkin saya masih agak perlu penjelasan begitu terkait yang pertama adalah transkrip hasil begitu. Nah, transkrip hasil di sini yang dimaksudkan itu apakah ini adalah KHS hasil dari semester 1 kemarin ya? Karena saya ente genap begitu atau dokumen yang lain begitu. Nah, terus kemudian kan di term 1 kemarin kita mengisi daftar mata kuliah begitu. Ini mas pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, di term 1 kemarin kan kita mengisi beberapa mata kuliah dan itu ada kolom skor ya. Namun karena kita sudah submit sehingga kan sudah kelok begitu ya, sudah terkunci, tidak bisa kita edit lagi untuk skor setiap mata kuliahnya. Nah, itu nanti kan ketika kita sudah masuk ke term kedua, kita kan akan menginput mata kuliah di semester 2 yang akan kita jalani nantinya begitu ya Kak ya. Nah, itu nanti untuk skor saya, nilai-nilai saya yang itu seharusnya itu saya input di semester 1 itu nanti bagaimana ya itu? Apakah bisa terbuka lagi barangkali di term 1 atau nanti disampaikan melalui transkrip tadi atau seperti apa? Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Gitu saja, matur nuwun. Baik, Kak Ridwan, terima kasih banyak. Ah, Nanti akan dijawab sekaligus ya teman-teman. Selanjutnya apa ada? Oke, boleh Kak Ulfa Novitasari. Kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya selamat malam untuk kakak-kakak jajaran Kelurahan LPDP UNY. Perkenalkan, saya Ulfa, CPB, batch 1 tahun 2026. Izin bertanya, Kak. Saat ini kan Alhamdulillah saya sudah verifikasi dan juga sudah memiliki LOG dan kemarin kan belum sempat untuk pengisian gitu. Nah, sekiranya untuk pengajuan PIN ini bisa dilakukan kapan ya, Kak? Dan karena tadi per hari ini sudah menghubungi admin Prodi dan diarahkan untuk segera melakukan pengisian KRS. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin tadi sama dengan Kak Ridwannya. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Kak.
Baik teman-teman, satu penanya lagi mungkin. Oke, baik Kak Manase Halitopo, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam. Saya Manasih. Saya ambil di PB, Pendidikan Bahasa. Saya CPB juga. Kami beberapa mungkin salah yang sama. Suara saya terdengar kah? Mohon maaf Kak, boleh dibesarin lagi Oh soalnya iya, ini oke kurang oke. kurang kedengeran. Ya ya baik. Terima kasih. Saya CPB. Saya bernama Manaseh Halitopo. Saya ambil jurusan apa namanya pendidikan bahasa, ilmu pendidikan bahasa. Eh, Kami beberapa mungkin punya kasus yang sama, kurang lebih sama semua, berkaitan dengan SPLOG. Ini saya apa namanya masih dalam proses pengurusan SP, sekarang ke SP karena minggu ini kemarin direvisi. Saya mau bertanya tentang itu, PIN PIN yang mungkin barangkali dalam minggu berjalan ini, kalau memang LOG-nya itu terurus atau mungkin dalam minggu berjalan ini terurus, apakah bisa untuk kita urus apa namanya PIN biar di bypass seperti itu? Karena eh, apakah bisa atau tidak kita urus PIN itu? Terima kasih. Mungkin eh, pertanyaan saya berkaitan sama teman yang lain. Terima kasih banyak. Iya baik. Oke baik, terima kasih Kak Manase Halitopo. Oke, eh, kepada pemateri kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Pertama ya dari Kak Ridwan. Itu terkait transkrip nilai. Apakah yang kita upload itu KHS atau mungkin hasil studi lain kah atau dokumen yang lain? Dan di beliau semester 1 ngupload skornya ada kekeliruan. Apakah nanti di term 2 bisa diedit atau tidak? Aksesnya masih dibuka lagi atau tidak? Boleh kepada pemateri em, terkait LPS, Kak Oda boleh? Baik, terima kasih. Tadi saya lihat Kak Ridwan kayak, ini kayaknya bukan Camaba deh ini. Iya ini. Oke. Oke, Kak Ridwan, saya langsung menjawab aja ya. Yang pertama, untuk transkrip hasil itu yang dimaksud adalah KHS. Jadi setelah misalnya nilainya sudah keluar, Kak Ridwan boleh mendownload KHS dan akan dimasukkan kepada LPS. Kayak gitu. Terus yang kedua, untuk nilainya biasanya di term yang kedua itu ada penambahan di bagian bawahnya, yaitu skor IPK-nya kita. Jadi kita tidak akan memasukkan skornya masing satu-satu lagi, tidak ada, tapi langsung IPK. Kayak gitu. Dan itu akan berlaku untuk semester seterusnya. Kayak gitu. Oke, oke, baik Sampai Mbak. di sini Oh ada iya, pertanyaan lanjutan, oke. Kak? Iya, iya Mbak. Oke, baik, makasih. Oke. Terkait transkrip tadi berarti KHS semester kemarin ya, yang kita uploadnya tapi di term 2 begitu ya Mbak Oda ya? Ya, benar sekali. Jadi untuk KHS itu KHS semester kemarin, nanti diuploadnya langsung di term yang kedua. Begitupun kalau misalnya term yang ketiga, berarti yang kita upload KHS adalah yang semester 2. Oke, baik. Kalau untuk maaf nambah satu pertanyaan Mbak ya terkait Boleh, ini ya boleh. waktu update-nya apakah dari sekarang sudah bisa kita update LPS atau ada nanti instruksi secara khusus dari kelurahan? Nah, untuk update tanggalnya itu biasanya langsung disesuaikan dengan tanggal akhir waktu saat pengisian. Itu terhitung 6 bulan, tetapi dari kelurahan akan tetap memberikan apa namanya, mengingatkan dengan memberikan pengumuman secara berkala pada grup WA. Jadi biasanya kita memberikan informasi bahwa LPS ini sudah bisa diisi dan akan ditutup pada tanggal berapa. Kayak gitu. Oke, Tapi baik. terhitung 6 bulan setelah pengisian di term pertama. Oke, baik. Berarti so far ini ya menunggu nanti ya dari Jarkoman dari kelurahan terkait hal ini begitu ya, Mbak Oda ya. Ya, benar, Kak. Untuk term yang kedua ini kalau nggak salah nanti di bulan Agustus ya, Kak ya. Oke, siap. Oke, baik gitu aja. Terima Oke, kasih, Mbak thank you, Oda. Kak. Eh, baik, berarti udah jelas ya pertanyaan yang pertama. Dan untuk pertanyaan dari Kak Ulfa dan Kak Manase, saya rasa ini saya gabungkan saja ya. Soalnya dua-duanya terkait kekhawatiran nih.
eh, PIN registrasinya belum ada, sedangkan batas pengisian KRS-nya sudah mulai sudah dekat. Terus tadi Kak Manasnya bilang masih urus SP dan lain-lain. Eh, ini juga kegelisahan teman-teman yang lain mungkin. Dan terkait registrasi, saya serahkan pertanyaan ini ke Kak Beril. Boleh, Kak? Iya, sorry, saya kira akan. Jadi untuk registrasi PIN, teman-teman tetap akan kami bantu karena eh, kami pun juga masih sama menunggu juga untuk PIN tersebut, bukan teman-teman saja. Jadi tidak perlu khawatir, pasti akan diinformasikan untuk proses registrasi berikutnya untuk mendapatkan PIN. Jadi seperti tadi saya sudah bilang, jangan khawatir teman-teman, nanti akan ada info baru, dan sementara teman-teman fokus saja untuk mendapatkan teman-teman punya berkas-berkas yang belum ada. SP dan segala macamnya itu harus dikumpulkan dulu, karena itu bagian penting. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah dapat, baru teman-teman bisa, kalau memang registrasinya belum dibuka, teman-teman bisa bersabar. Tapi kalau sudah, dan kalau seandainya melewati batas waktu, teman-teman juga harus kabari kami. Jangan teman-teman diam. Jadi semuanya itu ada, tetap akan kami bantu. Itu sih. Atau ada yang mau tanggapi lagi, Kak Ulfa sama Pak Manase? Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Mohon maaf untuk Kak Ulfa sama Kak Manase itu kemarin lulusnya di gelombang berapa ya? Untuk lulus LPDP-nya ya, Kak. Lulus di UNY-nya. Di UNY itu saya sebenarnya defer tahun 2025 ya, Kak ya. Dan intake-nya di Agustus kemarin tuh kalau nggak salah gelombang 3 yang defer. Oh, gelombang 3. Kalau Bapak Manase? Kalau saya di Januari atau Februari. Januari berarti gelombang pertama ya? Ya, saya nggak yang gelombang pertama. Oke. Mungkin Pak Anase ketinggalan informasi ya untuk gelombang pertama karena PIN-nya sebenarnya udah keluar dan sudah kami infokan ke grup ya Bapak Ibu yang mungkin sudah mengisi dan lain sebagainya. Nanti Bapak Manase ini bisa gabung di gelombang yang berikutnya. Nah, kenapa kami kepengurusan PIN ini pakai gelombang, ada gelombang 1, gelombang 2 dan seterusnya? Karena Bapak Ibu ketika mendapatkan LOG itu tidak serentak satu kali gitu loh. Dan kami untuk mengurus PIN itu kami harus berlandaskan LOG. Jadi kami tahu karena LOG itu sebagai jaminan Bapak Ibu untuk berkuliah dan menjadi jaminan untuk pembiayaan LPDP ke depannya. Kayak gitu. Untuk gelombang berikutnya itu akan tetap kami buka, tetapi dimohon untuk tetap menunggu karena sistemnya akan kolektif. Jadi mohon untuk tetap memantau saja. Informasinya akan kami sampaikan terus saja. Itu aja. Mungkin ada pertanyaan lanjutan. Saya kembali ke Kadian. Eh, untuk Kak Ulfa dengan Kak Manase udah clear ya terkait pertanyaan tentang registrasi PIN. Kalau udah kita move ke pertanyaan selanjutnya, sepertinya ada yang ingin bertanya juga dengan angkat tangan dari Kak Nur Cahyati. Boleh Kak diaktifkan audionya? Ya, halo. Izin bertanya, dengar nggak Kak suaranya Kak? Dengar Kak, dengar. Boleh Oh ya, dilanjutkan. izin bertanya kemarin itu apa namanya di kelurahan LPDP itu sendiri jurusan saya tuh salah Kak. Jadi sudah saya betulkan, tapi belum ada tindak lanjut seperti itu. Jadi kemarin itu kan harusnya saya kan ilmu pendidikan, tapi kemarin itu kok saya malah ngikut di penelitian dan evaluasi. Itu bagaimana ya Kak ya? Eh, Baik Kak, saya belum dapat ya poinnya ini. Pengisiannya di mana dulu nih? Yang diisi di mana? Di pendaftaran mau masuk UNY atau di mana gitu? Mungkin saya bisa langsung menjawab ya, Oh karena boleh boleh. kebetulan kemarin Kak Nur sempat ngontak admin ya.
Oh, oke, oke, oke. Boleh kalau Iya, udah boleh. betul-betul. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk nama yang di file itu kan kemarin emang kita kirim untuk recheck kembali kan? Iya, Untuk recheck apabila ada kesalahan dan lain sebagainya, kan Nur juga sudah melakukan komunikasi ke kita. Dan untuk nama apa ya, apa namanya jurusannya ya, prodinya ya. iya benar. Prodinya memang ada keteledoran ya dari kami dari sebenarnya harus penelitian dan evaluasi, tetapi di situ yang muncul adalah ilmu pendidikan. Tetapi aman saja, datanya kakak tetap aman. Yang diperlukan sekarang itu hanya untuk pengajuan PIN. Untuk data kedepannya akan disesuaikan dengan yang aslinya kok kak. Yang penting PIN-nya dapat dan sesuai. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Nur ya. Ya, Oke, terima kasih Kak Nur. Eh, Teman-teman yang lain mungkin ada kegelisahan yang ingin disampaikan, sampaikan sajalah di momen ini. Jadi takutnya nanti teman-teman ada yang khawatir ngechat eh, lama dibales atau oke boleh ini dari Kak Fitri Farkiah. Boleh diaktifin audionya Kak? Oke. Oke, baik. Boleh Terima kasih, langsung Kak. saja pertanyaannya. Oke, Kakak, sebelumnya perkenalkan saya Fitri Farkia dari Pendidikan Fisika. Saya izin tanya tadi terkait Trembers, ada SPTJM, karena kebetulan kemarin saya daftar ulang tuh di ACC di Siagennya itu bayar IP dan 50% UKT, jadi dan itu ada sedikit gangguan, jadi nggak bisa dari bank saya dan saya menggunakan bank orang lain untuk membayar tersebut. Apakah nanti formatnya akan dikirimkan ke grup? Terima kasih. Oh baik Kak, terkait apa tadi? S SPTJM Oke. untuk Untuk apa? untuk yang reimburse Oh, karena oke, saya oke, oke. menggunakan Members. bank orang lain saat pembayaran. Oke. Em, Boleh terkait reimburse, Kak Timo ya. Tadi terkait reimburse dana dan lain-lain, boleh langsung dijawab aja, Kak. Oke, baik, Kak Fitri, terima kasih. Kak Fitri, mungkin boleh tanya, Kakak sudah melakukan reimburse atau belum? Saya belum 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 ya. mengajukan. Kalau gitu buktinya disimpan ya. Tidak perlu dikirim ke grup, tapi buktinya itu kakak disimpan baik-baik. Nanti saat mau perkuliahan, Hamin berapa? Misalnya tanggal 11, Hamin 10 hari setelah perkuliahan boleh melakukan reimburse, tapi bukti-bukti itu tolong disimpan secara baik kakak. Gitu saja. Kalau misalnya untuk apa menggunakan rekening orang lain tidak apa-apa. Tapi nanti ada alasannya jelas gitu. Aja Oke, ya. baik. Terima Terima kasih, kasih Kak. Kak Fitri ya. Oke, Kak. Oke, next question selanjutnya dari Kak Edo Dwi Cahyo. Boleh, Kak, dinyalain audionya? Mm-mm. Oke, Assalamualaikum kakak-kakak semua. Izin karena saya terlambat tadi, tapi sempat menyimak pertanyaan dari Mas Ridwan dan teman-teman yang setelah Mas Ridwan ya. Jadi mungkin pertanyaan saya bisa jadi mengulang. Tadi kan diberi kesempatan oleh Mbak Dian kalau masih ada kegelisahan ya gitu. Oke, tadi juga saya sempat chatan dengan Mas Ridwan, tetapi biar lebih jelas boleh saya share screen kakak-kakak semua. Boleh aja, Kak, boleh. Oke, oke. Oke, udah tampil Kak. Saya ingin bertanya terkait ini, apa? Laporan ya, laporan perkembangan studi. Oke, saat bulan apa 3 bulan setelah Februari, karena saya baru masuk Februari, kan ada dari teman-teman dari kelurahan untuk membimbing kami menyusun laporan LPS. Dan saat itu langsung kita buat, tapi kan waktu itu belum selesai UAS ya, baru mau masa-masa UTS. Sehingga saya sampaikan saat tem yang pertama, yaitu setengah perjalanan lah gitu. Nah, nah saat ini apakah skor ini masih bisa diisi atau nanti seperti penjelasan di Mas Ridwan tadi, nanti kita masuknya ke term 2 atau ini sebenarnya memang begini atau sayanya yang harus sebenarnya update kemarin atau seperti apa ya Kak? Nah, mohon bimbingannya setelah saya bisa kalau yang ini kan sudah disetujui.
untuk term pertama dan memang saya baru di semester 1 kemarin dan ini masuk semester 2 begitu. Nah, mohon arahannya Kak untuk term kedua itu nanti saya ngisi KRS yang kedua atau saya harus mengupdate dulu atau edit dulu term satu dan seterusnya begitu Kak. Kurang lebih seperti itu pertanyaan. Terima kasih Kak. Oke, baik. Oke, di input pertanyaannya silakan langsung Kak Oda terkait laporan perkembangan studi apa-apa aja yang diperlukan, bisa diedit atau tidak, dan lain sebagainya. Silahkan. Baik, terima kasih untuk skornya ya. Skornya itu gini aja deh, yang saya share screen aja ya punya saya ya, biar lebih jelas. Apakah ini sudah kelihatan? Sudah Kak. Sudah, Kak. Oke, ini punya saya, ini bagian term 1 ya. Nah, term 1 di bagian skor ini memang kita tidak bisa diklik sama sekali kakak-kakak. Ini benar-benar tidak bisa diedit. Nah, cara bagaimana LPDP mengetahui skor kita adalah biasanya nanti di term 2 ini, aduh mohon maaf ini nilai saya tunjukkan ya, mohon maaf. Aduh ketahuan ya. Di term yang kedua ini, bagian bawah ini sudah ada tambahan yaitu SKS, GPA sama IPK-nya. Jadi secara tidak langsung dari pihak sana juga mengetahui nilai kita. Jadi skornya itu tidak dapat kita edit, tetapi mereka bisa memantau lewat IPK yang kita yang apa yang sudah ada kayak gitu. Mungkin ada lagi kakak? Oh, jadi memang pengisian di term awal itu memang di setengah semester gitu Kak ya. Saya pikir kan kemarin mengisi term satu tuh ya di bulan-bulan ini gitu. Jadi setelah selesai kita bisa isi full gitu. Tapi memang benar seperti itu ya Kak ya? Iya, Oh untuk gitu. pengisian LPS ini memang hanya 1 semester kak. Jadi biasanya 6 bulan, bukan 1 semester ya, untuk semua semester, tetapi biasanya dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester. Jadi 6 bulan itu akan dilakukan 1 kali pengisian LPS-nya, kayak gitu. Oke, berarti nanti di term yang kedua kita bisa input IPK kita di situ gitu ya Kak? Karena saya kan Iya, memang belum melakukan penginputan. iya benar. Nanti di term yang kedua, seperti yang tadi saya tunjukkan di bagian bawah, kalau misalnya ini term 1 kan nggak ada nih, nggak ada Betul, kan? betul, Nah, betul Kak. ya Seperti itu nanti di yang punya term yang saya. kedua ada kok. Oh gitu Kak, oke. Iya, Berarti memang udah benar gitu ya, nggak ada yang salah atau telat atau apa gitu ya? iya benar lagi Oke, Kak. makasih banyak Kak Oda. Iya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Berarti udah clear ya, teman-teman. Em, apa ada lagi yang mau bertanya? Oh, udah free kayaknya udah. Karena mengingat teman-teman kita yang di wilayah Indonesia Timur, Wit dan Wita ini sepertinya sudah mau jam eh, 11 ya, udah jam 11 lewat. Oke, teman-teman. eh Semoga di pertemuan Zoom kita kali ini bisa membantu teman-teman semua. Saya rasa ini juga diskusi yang sangat menarik ya buat kita, karena pemateri-pemateri juga menyampaikan hal-hal yang kita perlukan selama proses eh, kuliah di UNY, baik yang S2 maupun S3. Terima kasih juga untuk teman-teman atas energi positifnya, partisipasi aktif teman-teman hari ini. Eh, dan terima kasih juga untuk teman-teman kelurahan yang sudah membantu menyelenggarakan acara ini sehingga bisa memudahkan award LPDP UNY. eh dan juga jangan takut untuk bertanya ya teman-teman, apapun itu boleh di chat pengurusnya, apa yang kalian butuhkan, karena kalau tidak dikasih tahu kita tidak tahu. Jangan sampai masalahnya sudah berlarut-larut tapi teman-teman tidak kasih tahu karena takut, mungkin malu, akhirnya makin lama
tersendat juga di administrasi dan lain-lain gitu loh. Oke, saya rasa itu saja. Saya Dian Syafira pamit undur diri. Terus semangat, terus belajar, terus bertumbuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Waalaikumsalam. kita close, kita take a picture dulu ya. Setidaknya kita mendokumentasi kegiatan kita hari ini. Oke, Kak Dian masih mute, Kak. Pak Yamin buka kamera. oke. Sorry. Yang lain boleh nyalain kameranya. Oke. Wait. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. Soalnya ini, aduh, bentar. Oke. 3, 2, 1. Cheers. Oke, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Selamat istirahat dan semangat terus. Dadah. Sampai ketemu di Ya, welcoming. terima Dadah, kasih. Dian.